Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita akan membacakan kitab Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin, menceritakan tentang sejarah hidupnya Sayyidil Mursalin yaitu Rasulullah. Litalamizil madarisil ibtidaiyah, untuk para murid-murid madrasah ibtidaiyah, yang dikarang oleh Umar Abdul Jabbar. Kitab Khulasah Nurul Yaqin ini dikarang oleh Umar Abdul Jabbar. Sebelum kita memasuki dalam sebuah bacaan kitab, ada baiknya kita mengenal siapa sosok pengarangnya. Syekh Umar Abdul Jabbar merupakan seorang ulama yang terkenal dan terkemuka dan sangat memberi perubahan dalam pergerakan pendidikan Islam. Beliau terlahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1320 Hijriah. Kemudian dalam masa kecilnya beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu di Masjidil Haram. Beliau sering hadir. Beliau hampir setiap ada pengajian dan juga pendidikan yang disampaikan di Masjidil Haram, beliau selalu datang. Dan salah satu guru beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari tanah Jawa. Itu merupakan salah satu dari guru beliau, dan beliau sangat ta'zim dan hormat kepada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani tersebut, yang kemudian menjadi salah satu penyebab Syekh Umar Abdul Jabbar mengabdikan dirinya ke Indonesia untuk menerapkan, mengembangkan pendidikan agama Islam. Pada tahun 1342 Hijriah, beliau di usianya yang 22 tahun itu ingin berangkat menuju ke San'a, meninggalkan Mekah, ingin menuju ke San'a. Kemudian beliau pun pergi ke San'a dan menerapkan, mengembangkan pendidikan agama Islam di San'a. Kemudiannya dalam beliau berada di San'a, ternyata sangat memberikan pengaruh kepada pendidikan Islam formal yang ada di sana. Dan nama beliau semakin hari semakin terdengar ke seluruh pelosok negeri, salah satunya Yaman. Saat pihak pemerintah, pihak kerajaan Yaman mendengar bahwa Umar Abdul Jabbar merupakan seorang ulama yang sangat terkemuka, sangat cerdik dan juga pandai dalam membimbing umat, dalam membimbing rakyat menuju kepada pendidikan yang bermanfaat, pendidikan Islam, maka beliau menulis sepucuk surat kepada Umar Abdul Jabbar. Raja Mukalla, di Raja Mukalla merupakan suatu kota di negeri Yaman. Raja Mukalla menulis satu surat kepada Syekh Umar Abdul Jabbar. Yang isi surat itu tidak lain dan tidak bukan adalah permintaan ataupun permohonan agar kiranya Syekh Umar Abdul Jabbar berkenan untuk melakukan di Yaman apa yang telah beliau lakukan di San'a, yaitu mengembangkan agama Islam, mengembangkan pendidikan agama Islam. Dan surat itu pun diterima dengan baik oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau pun berangkat dari San'a menuju ke Mukalla. Lebih kurang 3 tahun beliau di Mukalla, dan juga sebagaimana di San'a, di Mukalla pun beliau menciptakan
menciptakan perkembangan pendidikan yang sangat pesat. Namun kemudian setelah 3 tahun beliau di Mukalla, tiba-tiba datang sepucuk surat dari pihak tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang berada di Indonesia mengirimkan surat kepada Syekh Umar Abdul Jabbar, yang inti suratnya adalah permintaan dan juga permohonan agar kiranya Syekh Umar Abdul Jabbar mau untuk membimbing, untuk membentuk, mengembangkan pendidikan agama Islam di Indonesia. Karena di kala itu di Indonesia sedang terjadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang asing, yaitu orang Belanda, untuk mengkristenisasikan umat. Selain daripada memang secara zahiriah kita melihat bahwa tujuan dari Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Namun di belakang itu ada suatu konsep, ada suatu proyek yang lebih besar daripada mencari rempah-rempah, yaitu mengkafirkan umat. Maka oleh karena tersebut, tokoh agama pun meminta kepada Syekh Umar Abdul Jabbar untuk menuju Indonesia untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Jangan sampai jangan sampai rakyat Nusantara yang dulunya kental dengan nilai-nilai keislaman kemudian dikafirkan oleh pihak-pihak asing. Kemudian pada tahun 1346 maka datanglah Syekh Umar Abdul Jabbar ke tanah Nusantara. Berarti beliau datang ke Indonesia dalam usianya yang 26 tahun, masih sangat muda. Itu merupakan alasan kenapa Syekh Umar Abdul Jabbar ingin mau datang ke Indonesia. Salah satunya itulah karena sayangnya beliau kepada umat Islam yang ada di Indonesia, agar kiranya jangan terjadi pengkristenisasi umat. Jangan sampai umat Nusantara, rakyat Nusantara yang dulunya terkenal dengan keislamannya yang sangat kental kemudian dikafirkan. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua beliau datang ke Indonesia adalah sebagai suatu bentuk takzim dan hormat beliau kepada guru beliau, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, karena Indonesia merupakan tempat tanah lahirnya Syekh guru beliau, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Ini merupakan sejarah singkat perjalanan Syekh Umar Abdul Jabbar dalam menyebarkan dan juga mengembangkan pendidikan Islam. Beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh di dalam terbentuknya Islam yang seperti sekarang ini. Kita akan mulai membaca Al-Juz'ul Awal. Muqaddimah, ini merupakan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Bermula segala puji itu milik bagi Allah alladzi hada, yang telah memberi petunjuk yang Allah ibadahu akan hamba-hambanya Allah biqisasil ghabirina, dengan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada hambanya perantaraannya, yaitu dengan menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin, dan dan menjadikan yang Allah akannya kisah-kisah orang terdahulu ibratan, akan sebagai pelajaran littabi'in, bagi tabi'in, bagi orang-orang yang mengikuti, ila yaumiddin, hingga hari kiamat, kepada orang-orang yang tabi'in, orang di belakang daripada ghabirin. Allah jadikan kisah ghabirin itu sebagai pelajaran bagi mereka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan bermula rahmat dan sejahtera itu senantiasa tercurahkan di atas penghulu kita, pemimpin kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi kanat hayatu, yang adalah kehidupannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamlu'atan, itu yang dipenuhi bimakarimil akhlaqi, dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak, artinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ini merupakan idafah
Mudhaf kepada mudhaf idafah, ini merupakan idafah na'at kepada man'un bi makarimil akhlaq. Dasarnya adalah bi akhlaqil makarim. Itu. Jadi rahmat dan sejahtera semoga tercurahkan kepada penghulu kita Muhammad, yang mana kehidupan beliau dipenuhi dengan kemuliaan akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasini sifat, dan dengan kebagusan-kebagusan sifat, artinya dengan sifat-sifat yang bagus. Wa ala ali, dan juga di atas keluarga beliau, washabi, dan sahabat-sahabat beliau, alladzina takhazu, yang menjadikan oleh mereka siratahu, akan sejarah hidupnya Rasulullah, nibarasan, akan sebagai contoh tauladan, linashrid din, untuk menyebarkan agama. Hatta wasalu, sehingga sampailah mereka para keluarga dan sahabat, ila jidarisin, kepada ataupun hingga kepada tembok-tembok Cina, syarqan, nisbah timur. Di timur itu sampainya penyebaran Islam ke Cina, wa qalbi urubati gharban, dan juga sampai ke pusat Eropah, nisbah barat. Jadi di barat sampai penyebaran Islam sampai kepada Eropah. Wa ba'du, dan setelahnya basmalah, hamdalah, salat dan salam, falamma, maka manakala kanat siratul rasul, adalah sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbara, itu sebesar-besar, muhadzibi, pendidik, linnufusi, bagi jiwa, al-jamihah, yang liar. Manakala perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan akbara muhadzib, maknanya yaitu pendidik yang paling besar untuk mendidik jiwa-jiwa yang liar. Wa azama madrasatin, dan sebesar-besar pembelajaran, taghrisu, yang menancapkan ianya sejarah Rasul, fi nufusin nasyi, pada jiwa yang tumbuh, al iman al qawiyya, akan keimanan yang kuat. Jadi sebenarnya sejarah Rasulullah juga bisa menancap dengan kuat kepada hati kita, kepada jiwa kita, keimanan yang kuat. Wa syi'atahu sahihah, dan juga bisa menancapkan mencampakkan kepada hati-hati kita, kepada jiwa-jiwa kita, asyi'atahu sahihah, sinarnya Rasulullah sahihah, yang terang, yang sahih, yang terang. Quwwatal iradah, dan kekuatan kehendak, dan bisa menancapkan kekuatan iradah, kekuatan keinginan, dan juga tekad kita untuk beribadah. Wal istimsaka, dan juga bisa menancapkan istimsaknya dengan kebenaran kita, dengan membaca dan juga dengan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita jadikan beliau sebagai tauladan, suri tauladan, maka kita akan tertancap dalam hati kita istimsak bil haq, berpegang teguh dengan kebenaran, sebagaimananya Rasulullah berpegang teguh kepada kebenaran. Wa tahliya bi asyrafil akhlaq, dan juga kita akan ditancap dalam hati tahliya, berhias diri dengan asyrafil akhlaq, semulia-mulia akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di saat kita membaca suatu sejarah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai akhlak yang mulia, maka kita pun akan terpengaruh, kita pun akan termotivasi untuk mengikutinya. Wa karamil khisal, dan juga dengan perkara-perkara yang mulia. Ra'aitu, manakala itu semua, ra'aitun, aku melihat. Ra'a ini bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan pikiran. Ra'a, berpikir ataupun berpendapat. Ra'a itu bisa diartikan dengan makna pendapat. Ra'aitun, aku berpendapat, aku menganggap, an ulakhisa, akan bahwa aku meringkaskan, litalamizil madaris, untuk murid-murid madrasah ibtidaiyah, durusan, akan pelajaran-pelajaran, min siratihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilughatin, dengan bahasa, yasuhulu alal muallim, yang mudah di atas guru, tadriswa, oleh mengajarkannya lughat, oleh mengajarkannya bahasa, wa ala talamizi, di belakang ala ini bisa kita takdirkan, dan memang wajib kita takdirkan, yashulu, dan mudah di atas tilmis, mudah di atas murid, fahmuha, oleh memahaminya bahasa, wa nutqu biha, dan berucap dengannya bahasa. Jadi manakala bahwa sejarah Rasulullah merupakan pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh
seluruh umat, seluruh generasi, maka beliau Syekh Umar Abdul Jabbar berkeinginan, bertekad untuk meringkas pelajaran kepada murid-murid ibtidaiyah, pelajaran yang berkenaan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa yang akan disampaikan adalah bahasa yang mudah diajarkan oleh guru dan mudah dipahami oleh murid dan mudah untuk diucapkan, bukan kata-kata yang jarang kita temui, malah kata-kata yang beliau pakai dalam penulisan khulasah merupakan kata-kata keseharian kita. Waqad ikhtartu minal kitabit tarikhiyati, dan sungguh aku pilih daripada bukan kitabi, kutubi. Ini merupakan jamak taksir pada kitabun, kitabani, kutubun. Jamak taksir bi nuksan, dengan mengurangi huruf dari huruf mufradnya, kan. Waqad ikhtartu minal kutubit tarikhiyati, dan sungguh telah aku pilih dari kitab-kitab sejarah. Kitab Nurul Yaqin, akan kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin, pada menjelaskan riwayat hidup Sayyidil Mursalin. Ta'lifa, hal keadaannya kitab Nurul Yaqin ini merupakan karangan daripada almarhum Al-Khudaribik. Jadi kitab Nurul Yaqin merupakan karangan daripada almarhum Al-Khudaribik. Kemudian khulasah Nurul Yaqin, itulah khulasah, maksudnya kan ringkasan daripada kitab yang dikarang oleh Khudaribik, diringkas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Li'atimadihi, karena berpegangnya Syekh Khudaribik fi riwayat, pada riwayat alal Qur'ani wal hadis. Jadi alasan li'atimadihi ini merupakan alasan Syekh Umar Abdul Jabbar memilih kitab Nurul Yaqin untuk dijadikan sebagai landasan dalam meringkas sejarah Rasul. Kenapa itu yang beliau pilih? Dikarenakan Syekh Khudaribik sebagai pengarangnya, beliau berpegang dalam meriwayatkan cerita di atas Al-Quran dan hadis. Wa syuhratihi bainal ami wal khas, itu alasan yang pertama. Alasan kedua, wa syuhrati, dan karena masyhurnya Syekh Khudaribik ini di antara orang umum dan juga orang khusus. Itu alasan yang kedua. Jadi jika kita mengambil suatu karangan dari orang yang telah masyhur, tentu saja karangan itu pun telah masyhur di dalam pendengarannya orang awam dan khas. Jadi untuk kita memberikan ringkasannya akan mudah untuk diterima. Wa tanazzuhihi an atifatayil hubbi wal bughdi, dan bersihnya Imam Al-Khudaribik daripada dua perasaan, yaitu hubbi wal bughdi, cinta dan marah. Artinya cinta ini merupakan fanatisme. Dalam prinsip almarhum Al-Khudaribik, beliau tidak ada kata-kata hubbi wal bughdi, tidak ada perasaan fanatik dan juga marah. Allati dha'at ma'ahuma, yang sia-sia beserta keduanya, rasa cinta dan juga rasa fanatik dan juga rasa marah. Sia-sialah faedah minasiyari, daripada sejarah-sejarah. Seandainya kita memiliki pandangan fanatisme kepada suatu pihak, maka sejarah apapun akan sia-sia faedahnya dalam prinsip kita. Maka Imam Al-Khudaribik itu beliau tidak memiliki rasa fanatisme dan juga tidak memiliki rasa marah tersebut, sehingga faedah daripada sejarah tidak sia-sia. Fa inna atifatayil hubbi, karena bahwasanya atifatayil hubbi, rasa cinta, taj'alu kullama laisa bihasanin hasanan, itu menjadikan dianya perasaan cinta kullama, akan setiap barang yang tidak adanya barang itu bagus, hasanan akan yang bagus. Artinya karena kalau seandainya kita memiliki rasa fanatisme kepada suatu pihak, tentu yang tidak bagus pun akan kita anggap bagus. Apapun yang lahir dari beliau, yang kita fanatisme itu akan, walaupun itu buruk, pasti akan kita anggap bagus. Wa tajtahidu fi ta'wilil hawadis, dan bersungguh-sungguh ianya rasa fanatis fi ta'wilil hawadisi, pada mentakwilkan kejadian-kejadian, biwajhin, dengan cara laisa fi, yang tidak adalah padanya cara itu ghadadah, itu kesalahan. Jadi kita seandainya kita memiliki rasa fanatisme, maka kita akan berusaha untuk mentakwilkan kejadian-kejadian dengan cara yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak salah. Kita telah fanatisme kepada seseorang,
beliau padahal melakukan kesalahan, namun kita mentakwilkan, kita memalingkan kejadian-kejadian tersebut, kita ubah kejadian-kejadian tersebut dalam menceritakan agar beliau tidak terlihat sebagai orang yang salah. Hatta ma ada minha, ini merupakan maziyadah, hatta sehingga ma tidak kita artikan ada membawaki daripadanya rasa fanatisme ila suquti fa'ilihi, kepada jatuhnya pelaku daripada orang fanatisme, wa khaibatihi, dan juga sia-sianya pelaku tersebut. Artinya sehingga jika itu merupakan prinsip kita, fanatisme merupakan prinsip kita dalam kehidupan, dalam membaca, dalam memahami suatu sejarah, kita akan terjatuh, kita akan terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang salah, wa khaibati, dan kita akan berujung kepada kesia-siaan yang tiada berarti. Dikarenakan kan tadi ada penjelasan itu salah, namun dikarenakan pelakunya adalah orang yang kita fanatisme, yang kita sukai, ya udah kita mentakwilkan kejadian-kejadian tersebut sehingga pelakunya tersebut seolah-olah tidak bersalah. Itu akan menjerumuskan kita kepada kesalahan juga. Wa atifatal kirahati, dan ini jangan atifata, karena atafnya kepada atifatal hubbi. Itu kan atifatal hubbi di atas merupakan isim daripada ina mansub, dan wa ini huruf ataf atifata, kita baca atifata, atafnya ke atifatal hubbi. Dan karena bahwasanya rasa benci tad'u ila dhiddi zalika, itu menyeru ianya, itu mendorong ianya rasa benci kepada sebalik demikian. Fataj'alul hasana qabihan, maka menjadikan ianya rasa benci al hasana akan yang bagus, qabihan akan yang buruk. Ini dua maf'ul kan, ja'ala taj'alu, hasananya merupakan maf'ul yang pertama pada taj'alu, qabihannya sebagai maf'ul yang kedua. Jadi kalau kita memiliki rasa benci kepada satu pihak, kepada suatu golongan, kepada seseorang, tentu kita akan berlaku sebalik dari yang kita lakukan dengan karena rasa fanatisme. Artinya kita akan menganggap yang bagus itu tidak bagus. Yang bagus pun kalau dilakukan oleh orang yang tidak kita sukai, pasti kita akan menganggap itu bukan suatu kebaikan, itu malah suatu keburukan. Wa tastanbitu minal khairi syarran, dan kita menyimpulkan daripada kebaikan syarran akan keburukan. Dan memang itu merupakan suatu kebaikan, namun kita anggap sebagai keburukan. Waqad alhaqtu bi kulli darsin khulasahu, dan sungguh telah aku hubungkan dengan setiap pelajaran khulasatahu, akan pelajarannya, akan ringkasannya atau rangkumannya. Istilah khulasatahu akan rangkumannya pelajaran, hal-hal inti di dalam pelajaran tersebut. Fa'as'alullah, jadi di dalam setiap pelajaran itu ada beliau sisipkan khulasahnya, ringkasan pelajarannya. Fa'as'alullah, maka aku minta Allah akan bawa, ia janganlah menjadikannya Allah akannya khulasah nurul yaqin maqbulatan, akan yang diterimakan. Ini juga maf'ul yang kedua dari ya ja'ala, maqbulatan akan yang diterimakan, wa khalisatan, dan yang bersih itu maksudnya ikhlas, liwajhil karim, bagi zatnya Allah yang mulia. Innahu, karena bahwasanya Allah ala ma yasha'u qadir, di atas barang yang berkehendak, qadirun itu yang kuasa, wabil ijabati jadir, dan dengan ijabah, dengan menerima, jadirun dengan penerimaan, jadirun itu yang layak. Tanda Umar Abdul Jabbar.